Halo teman-teman, masih bersama saya Rino Yevian dan teman saya Julio Mardanes. Di sini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif pada subsektor pria. Yang akan kita bahas kali ini yang pertama yaitu definisi dari seni kria, kemudian yang kedua adalah sejarah dan perkembangannya, kemudian ada yang ketiga fungsi dari seni kria, kemudian yang keempat adalah jenis-jenis seni kria, dan yang terakhir adalah ide bisnis pada seni kria. Definisi seni kriya menurut para ahli, menurut Gustami, seni kriya adalah karya seni yang unik dan punya karakteristik di dalamnya terkandung muatan-muatan nilai estetik, simbolik, filosofis, dan sekaligus fungsional. Oleh karena itu, dalam perwujudannya didukung craftsmanship yang tinggi. Akibatnya, kehadiran seni kriya termasuk dalam kelompok seni-seni adiluhung. Kemudian, menurut Timbul Haryono 2002, seni kriya adalah cabang seni yang menekankan pada keterampilan tangan yang tinggi dalam proses pengerjaannya. Dalam arti khusus, kriya adalah mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan benda atau objek yang bernilai seni. Kemudian makna kriya secara etimologi. Pengertian kriya berasal dari kata kriya dalam bahasa Sanskerta yang bermakna mengerjakan. Kemudian akar kata tersebut berkembang menjadi kata karya, kriya, kerja. Sehingga secara etimologi dapat disimpulkan bahwa kriya seperti suatu kegiatan kreatif untuk membuahkan benda atau objek. Selain itu, hasil benda dari kegiatan kreatifnya sendiri juga dapat disebut seni kriya. Kemudian arti kriya berdasarkan makna kata. Kata kriya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna pekerjaan atau kerajinan tangan. Di dalam bahasa Inggris, kriya adalah craft yang berarti suatu kegiatan yang melibatkan keterampilan dalam membuat sesuatu dengan tangan atau handmade. Maka dapat disimpulkan bahwa secara makna kata, kriya berarti kegiatan kerajinan tangan untuk membuat sesuatu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa seni kriya ini adalah kerajinan tangan yang dibuat oleh manusia. Kerajinan tangan ini umumnya memiliki nilai guna bagi manusia, sehingga sebuah karya seni rupa kriya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sejarah dan perkembangan dari seni kriya. Pada zaman dahulu, seni kriya dibuat dengan mementingkan unsur fungsionalnya saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, seiring perkembangan zaman, manusia zaman prasejarah saat itu sudah mengenal seni. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan penemuan berbagai ragam hias atau simbol-simbol kepercayaan yang digunakan untuk kebutuhan hidup spiritual. Pada kriya zaman klasik, masa lalu para kriawan keraton menghasilkan karya seni dengan ketekunan dan konsep filosofi tinggi, serta menghasilkan produk dengan legitimasi seni yang diistimewakan. Terdapat pola pikir metafisis yang mengandung muatan nilai-nilai spiritual, religius, serta magis dalam benda. Di samping itu, kriya juga didukung oleh tatanan budaya tradisional yang mencerminkan jiwa zaman. Kriya adalah seni murni yang diagungkan pada zaman klasik. Produk yang dihasilkan kriya di zaman klasik sendiri sangat beragam. Contohnya seperti keris dan senjata hias lain, kemudian perhiasan emas dan perak, ukir-ukiran, kemudian ada topeng, dan ada wayang. Kemudian pada zaman Madya, pemanfaatan kriya sudah mulai cenderung bergeser ke nilai gunanya. Nilai-nilai religius serta magis mulai hilang karena pengaruh Islam. Namun nilai-nilai spiritual dan tradisi dari budaya Nusantara tetap diagungkan. Benda-benda yang dihasilkan cenderung masih sama seperti pada zaman klasik. Pada zaman modern, kolonial, dan seni kriya hari ini. Pada era kolonialisasi Belanda, kriya semakin bergeser ke benda pakai sehari-hari yang dipandang sebelah mata nilai artistiknya. Nah, di sini pengaruh asing mulai menguat dan kriya kalah bersaing terhadap cabang seni lain seperti seni lukis yang menjadi media utama di masa itu. Kemudian, kriya hari ini kembali diapresiasi dengan sebagaimana mestinya dan tidak dibeda-bedakan seperti dahulu kala. Bahkan, banyak seniman murni lokal maupun internasional dapat bersaing dengan mengusung kriya sebagai produk karyanya. Selain itu, kriya juga dapat bersaing dengan produk yang diproduksi secara massal. Kriya memiliki nilai lebih dari
segi tradisi dan keterampilannya. Misal, seperti kria dapat menjadi oleh-oleh khas daerah tertentu. Kemudian kria juga dapat menjadi produk eksklusif yang bernilai lebih tinggi karena hanya diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Kemudian ada media seperti Etsy.com juga mewadahi produk kerajinan tangan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Kemudian selanjutnya adalah seni kria yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai hiasan, kemudian sebagai benda pakai, dan yang ketiga adalah sebagai benda mainan. Fungsi seni kria dalam sebagai hiasan ini artinya adalah sebuah karya seni yang lebih mengutamakan nilai keindahannya daripada nilai fungsinya. Contohnya seperti lukisan, kemudian foto, dan berbagai benda pajangan lainnya. Nah, pada umumnya benda pajangan ini memang hanya untuk dinikmati keindahannya. Kemudian fungsi seni kria sebagai benda pakai. Di sini tentu saja berbanding terbalik dengan fungsi yang pertama yang sebagai hiasan. Di sini fungsi seni kria lebih mengutamakan fungsinya daripada keindahannya. Contohnya seperti pakaian, kemudian senjata, dan peralatan rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu fungsi seni kria sebagai benda mainan. Kemudian selain kedua fungsi di atas, seni kria juga berfungsi sebagai benda mainan. Sebagaimana mainan ini berfungsi untuk menghibur siapapun yang membutuhkannya. Dalam hal ini, seni kria memiliki nilai keindahan dan juga nilai fungsi yang sepadan. Contohnya seperti mainan boneka, kemudian ada congklak, kipas kertas, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis kria. Jenis kria di sini itu ada dua. Yang pertama, jenis seni kria berdasarkan teknik pembuatannya. Lalu, jenis seni kria berdasarkan bahan yang digunakannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis seni kria berdasarkan bahan yang digunakannya. Yang pertama, dari bahan kria kayu. Kria kayu merupakan karya kerajinan tangan yang dibuat dengan proses pembuatannya yang mampu menyeimbangkan unsur fungsional dengan nilai estetik. Lalu yang kedua, dari kria tekstil. Tekstil merupakan karya kerajinan tangan yang terbuat dari kain dengan proses pembuatannya menyeimbangkan unsur fungsional dengan nilai estetik jenis kria. Tekstil ini dibagi dua macam, yaitu karya kain batik dan karya kain tenun. Lalu yang ketiga, dari bahan keramik. Dari bahan tanah liat dengan teknik khusus untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan, ataupun teknik yang dilakukan untuk membuat karya keramik yakni teknik pilin, teknik cetak tuang, teknik slab, dan teknik putar. Seperti itu. Lalu yang keempat, kria logam. Kria logam merupakan kerajinan yang terbuat dari logam dan diubah menjadi bentuk yang lebih menarik. Untuk membuat kria logam ini diperlukan teknik dua cara, yakni teknik fill dan teknik cetak lilin. Dan yang kelima, kria batu. Bagi orang kreatif, batu juga bisa dijadikan sebuah karya seni loh. Kria batu terbuat dari batu yang dibentuk sedemikian rupa agar lebih indah. Contoh kria batu yaitu cincin batu, permata, dan juga patung. Lalu kria kulit. Kulit binatang adalah salah satu bahan kerajinan tangan tertua sebelum manusia dapat memproduksi kain sendiri. Kria kulit merupakan jenis karya kerajinan yang terbuat dari bahan dasar kulit seperti kulit sapi, kerbau, buaya, ular, dan lain-lain. Lalu kita beralih ke jenis seni kria berdasarkan teknik pembuatannya. Untuk yang pertama, kria pahat atau ukir. Cara yang pertama yaitu dengan cara memahat. Dalam hal ini biasanya seniman akan menggunakan alat pahat tertentu. Alat pahat ini digunakan untuk memahat batu atau media apa saja yang sifatnya keras dan bisa dipahat. Lalu yang kedua, kria batik. Kria batik merupakan suatu kerajinan yang dibuat dengan teknik menggambar suatu pola di atas kain dengan diwarnai oleh bahan pewarna untuk menciptakan motif yang diinginkan. Lalu yang ketiga, kria tenun. Menenun adalah proses pembuatan kain dari benang dengan cara tradisional maupun manual dengan menyilangkan dua jajaran benang yang saling tapak lurus. Lalu yang keempat, dari anyaman. Merupakan kerajinan yang dibuat dengan teknik mengayam hingga terbentuk sebuah pola
Lalu yang kelima, kriya rajut. Merajut adalah teknik membuat kain, pakaian atau perlengkapan busana dari benang rajut dengan menghilangkan selai benang hingga membentuk formasi yang diinginkan. Lalu yang keenam, kriya teknik khas. Paper quilting, paper craft, origami, dan masih banyak teknik art lainnya yang dapat digunakan untuk menciptakan benda kriya. Beberapa seniman murni juga mengembangkan teknik khas yang mereka ciptakan sendiri untuk menghasilkan karya yang original atau berbeda dengan yang lainnya. Nah, untuk ide bisnis dari resin merupakan salah satu bahan baku industri yang popularitasnya terus naik dari tahun ke tahun. Untuk terjun dalam usaha ini, modal merupakan salah satu faktor penting. Kerajinan resin sangat beragam. Ada kerajinan yang dipakai sebagai wadah, seperti tong sampah, bak ikan, tangki air, dan sebagainya. Ada pula kerajinan yang dibuat untuk hiasan, seperti patung, gantungan kunci, miniatur, ataupun kalung. Potensi kerajinan resin. Kerajinan resin bening juga punya pangsa pasar yang potensial. Resin ada dua macam, yaitu resin bening dan resin keruh. Keduanya sama-sama bisa dibentuk menjadi kerajinan bernilai yang tinggi. Distribusi kerajinan resin. Produk resin diterima luas oleh masyarakat. Saat ini kita bisa dengan mudah menemukan kerajinan berpantang. Bisa resin di pasar-pasar tradisional maupun toko-toko. Untuk analisis SWOT-nya sendiri, yang dari strength, unik, tahan lama, harga yang terjangkau, dan mengutamakan model terbaru dan kekinian sesuai tren yang saat ini ada. Untuk kelemahannya, pembuatan produk sedikit berbahaya, kurangnya tenaga kerja terampil, dan kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang. Lalu untuk opportunity, yang pertama, pembeli bisa memesan bentuknya sesuai kehendak. Lalu yang kedua, pembuatan bisa ditunggu. Yang ketiga, dengan daya inovatif dan kreatif, usaha ini memiliki kesempatan yang besar. Lalu yang untuk trade, alat yang digunakan masih belum memadai, proses pembuatannya gampang ditiru oleh calon pesaing, dan ketiga, bahan-bahan gampang dijumpai oleh pesaing, dan yang keempat, kalah saing dengan perusahaan besar. Sekian itu dari usaha subsektor dari kriya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.